Oke teman-teman, selamat datang di Jurnal Pemikiran Season 2. Di sini adalah tempat dimana gue ngomongin apapun yang lagi gue pikirin sebagai bahan untuk ngelatih diri. Ngelatih diri untuk bisa berbicara di depan kamera. Nah, kali ini gue pengen ngomongin tentang bagaimana menyikapi orang yang berperilaku buruk. Ini penting, karena dimanapun kita berada, akan selalu kita temukan orang yang perilakunya itu nggak sesuai dengan apa yang kita sukai, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya, ada orang-orang yang menormalisasi gunjing-mengunjing. Entah itu ngomongin orang di belakang, ataupun sengaja memfitnah orang-orang lain, cuma untuk merasa lebih baik dengan dirinya sendiri. Dan ini gue temukan di berbagai lingkungan. Apakah itu lingkungan orang yang pintar, ataupun lingkungan orang yang kaya, atau bahkan di lingkungan orang-orang yang sekolahnya cuma sekolah SD, dan dari segi ekonomi juga nggak terlalu tercukupi. Dan semuanya atau perilaku buruk ini terjadi bukan karena statusnya, bukan karena status ekonomi ataupun status akademis. Semuanya terjadi karena orang-orang ini terlalu sering menceritakan kisah yang buruk di dalam kepalanya. Orang-orang kayak gini itu menceritakan keburukan secara terus-menerus. Dan ini terjadi tanpa dia sadari. Dia menampilkan sebuah cerita keburukan di depan matanya atau di depan kepalanya secara konstan. Inilah yang membuat dia jadi berperilaku buruk. Dan ini melewati batas status yang dia miliki. Apapun yang dia punyai, dan sepintar apapun dia sebagai manusia. Dan memahami ini akan membuat gua jadi lebih berdamai, akan membuat kita jadi lebih tenang ketika berhadapan dengan orang yang berperilaku toksik. Karena kita bisa melihat motivasi yang dia lakukan. Kenapa dia bisa berperilaku buruk kepada kita atau kepada orang lain. Kita akan melihat dan merasakan apa yang dia rasakan, betapa getir hidup yang mereka jalani, dan dengan pemahaman itu kita bisa memaklumi. Dan dari pemaklumanlah maka kita akan bisa memaafkan dan membiarkan mereka melampiaskan sisi emosi mereka, melampiaskan sisi kemarahan mereka. Dan walaupun begitu, ada batas-batasan yang harus kita tegakkan ketika berhadapan dengan orang yang toksik. Misalnya, ketika orang toksik telah sering main tangan atau bahkan merusak ketenangan, mengganggu ketenangan dan mengganggu kehidupan kita, di saat itulah kita harus bisa memberikan batasan yang jelas. Dan kalau kita diamkan, maka batasan ini akan menjadi hal yang normal bagi mereka yang toksik. Dan cara untuk melakukannya, cara untuk memberikan batasan tersebut adalah dengan ngomong secara baik-baik. Ini penting, karena dengan ngomong baik-baik,
maka kita akan bisa menyampaikan gagasan selagi tidak menambah luka yang telah ada di dalam diri mereka. Ini harus kita sadari, ini harus kita pahami. Jangan sampai kita menyiram minyak kepada luka yang telah menganga. Tentu aja dia akan kesulitan untuk menerima apa yang kita sampaikan. Dia juga akan berusaha untuk mempertahankan egonya. Nah, dari sini kita bisa melihat, kita harus bisa memahami mereka dan bersikap dengan baik, bersikap dengan sikap yang tenang. Jangan sampai masalah yang sebenarnya kecil itu menjadi besar dan melebar. Tentu aja bukan itu yang kita inginkan. Kita hanya ingin mempertahankan diri, mempertahankan lingkungan dan keluarga, dan percaya nggak percaya, kelakuan buruk mereka adalah buah dari pertahanan tersebut. Mereka merasa terancam, dan perasaan terancam itulah yang membuat mereka melakukan hal yang buruk. Entah itu dengan menjelek-jelekan orang lain, atau bergunjing, atau bergosip, dan semacamnya. Mereka merasa terancam, mereka merasa sedih, karena di dalam kepala mereka adalah korbannya. Mereka merasa dikecewakan, mereka merasa punya hak untuk menyakiti orang lain. Dan kita pun harus memahami ini. Kita harus menyadari ini. Terlepas apapun status yang dia miliki. Apakah dia orang kaya, apakah dia orang yang miskin, apakah dia orang yang pintar atau yang bodoh, semuanya sama. Semuanya memberikan sinyal yang sama terhadap keterancaman ketika mereka merasa sedih, ketika cerita yang mereka percaya, ketika cerita buruk yang mereka percaya, itu selalu berbunyi di dalam telinga mereka, maka mereka akan berperilaku buruk, walaupun mereka sadar kalau perilaku itu adalah perilaku yang buruk. Dan kita bisa memberikan batasan kepada diri mereka. Dan kita juga bisa mengingatkan diri sendiri kalau cerita yang buruk tersebut harus kita ganti menjadi cerita yang baik. Begitu banyak dari kita yang menceritakan kisah yang buruk di dalam kepala. Dan ini terjadi berulang-ulang kali. Hingga akhirnya cerita yang sebenarnya sederhana itu menjadi cerita yang penuh dengan drama. Ini mesti kita hentikan. Kita harus, dalam tanda kutip, berpura-pura senang untuk menjadi senang. Karena definisi senang itu adalah ketika kita bahagia, ketika kita memilih untuk tidak sedih. Inilah yang membuat kita senang, inilah yang membuat kita bahagia. Dan lakukan ini, berpura-pura senanglah, hingga akhirnya senang itu menjadi bagian dari diri kita. Dan ini merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan. Lalu, benar, nggak semua kesenangan itu harus dipura-purakan. Karena ada kesenangan yang akan bikin kita jadi orang yang merugi. Misalnya, kesenangan minum alkohol. Mungkin
minum alkohol di sesekali itu nggak apa-apa, mungkin bagi bagi yang bagi bagi teman-teman yang non-is. Tapi kalau diminum terus-terusan, organ organ di dalam tubuh kita akan menjadi rusak. Dan kita harus mengerti batasan-batasan tentang melakukan sesuatu. Aturannya sederhana. Ketika ingin pura-pura tentang suatu hal, tanyakan pada diri sendiri, apakah kepura-puraan ini merugikan orang lain dan merugikan diri saya sendiri? Kalau teman-teman bisa ngejawab ini semua, maka berpura-pura senanglah, berpura-pura bahagialah. Karena kita akan mendapatkan kebahagiaan karenanya. Ya, inilah yang harus kita lakukan supaya bisa menjadi pribadi yang lebih bahagia, dan secara otomatis kita juga bisa mengerti dengan buruknya sikap orang lain. Kenapa orang lain bisa bersikap buruk kepada orang lain yang lainnya? Gua teringat dengan cerita pada tahun 1933 sampai 1945 di Jerman. Periode ini dikenal dengan periode Holocaust. Di saat itu ada manusia yang tega melakukan pembunuhan secara massal kepada manusia yang lainnya. Ada orang-orang yang kehilangan kebaikan di dalam dirinya sehingga merasa perlu untuk memusnahkan atau membunuh orang lain secara keji. Dan ini semua berawal dari cerita yang dia sampaikan ke dalam diri dia sendiri. Kita semua tahu Hitler itu sangat membenci orang-orang Yahudi. Dia memiliki 1000 alasan kenapa dia membenci Yahudi. Dan cerita tersebut dia ulang-ulang di dalam kepalanya setiap hari, sepanjang waktu. Inilah yang membuat dia menjadi monster, menjadi orang yang menghalalkan segala cara untuk menghapus cerita buruk tersebut. Bahkan dengan cara melakukan pembunuhan secara massal. Dan tentu aja, ini adalah kemunduran, ini adalah hal buruk yang nggak sepatutnya kita jadikan sebagai acuan atau sebagai patokan. Dan kita harus menyadari ini, kita harus berhenti menjadi Hitler yang lainnya dengan menyadari kalau semuanya berasal dari cerita yang kita sampaikan di dalam kepala kita sendiri. Oke, mungkin hari ini sekian dulu. Sampai jumpa di lain waktu.